Eh, jaraknya mau gimana nih? 2 meter, 2 meter, 2 meter, semeter gitu misalnya ya. Semua dalam meter, ini 2 meter, 2 meter. Terus ada beban merata di sebelah sini. Ini 8 kilonewton per meter misalnya. Terus di sini kasih apa ya, horizontal gitu ya. Nah, persis di sinilah. Kasih horizontal. 5 kilonewton. Itu. Permintaannya gambarkan diagram gaya dalam dari struktur ini. Ini reaksinya ada, ini A, B, C, D, E. Reaksinya mestinya ada RA dan RE. Tidak ada gaya horizontal. Jadi kalau, oh ada deh, ada 5 itu. Jadi ini ada RAY dan RAX. Nah, itu. Dari free body keseluruhan kita bisa langsung mencari reaksi. Reaksi dengan free body ini mestinya bisa ya. Sigma Fx sama dengan 0. Hasilnya apa? 5 minus RAX sama dengan 0. Jadi RAX-nya 5 ya, kilonewton. Ke kiri sesuai dengan yang digambarkan di situ. Lalu ambil momen ke E misalnya. Ini selevel ya, A dengan E selevel. Jadi ada 7 RAY. Nah, ini pertanyaannya pertama. Berapa resultan di sini? Dikurangi, kurangkan ke bawah ya. 8 kali berapa? Kemudian setelah itu kali jaraknya ke kanan, ke E. Ini saya ngambil momen ke E. Berapa luas ini? Ini kan konstan ya, 8. Berapa? Kali 8 gitu. Panjangnya 4 akar 2. Jadi luasnya, total bebannya 8 kali 4 akar 2. Semua setuju? Ya, ini resultannya. Semua setuju? Ada yang punya pendapat lain? Ini 45 derajat memang ya. Jadi ini, kalau Anda tanya panjang ABC, 4 akar 2 panjangnya. Tapi luasnya segini. Kan resultannya luas ya. Yang segitiga yang ini kan. Ini nih luas beban ini loh. Kan resultannya adalah seluas ini kan. Nah, itu. Atau saya keluarkan, kalau saya punya luasan begini, nah berapa tuh luasnya? Ini tingginya 8, sama-sama 8. Ininya sih 4 akar 2, miringnya. Jadi berapa? Ini Anda masih thinking out loud ini, berpikir.
Yang lain ada yang punya nih? Atau yang di rumah juga boleh. Ini luasnya berapa? Padahal jawabannya sederhana sebenarnya. Jadi bukan 4/2 nih pengalinya. Kan tinggi ini 8, ini udah jelas ya, 8. 4. 4 ya. Setuju? Bahwa ini tuh sama dengan ini luasnya. Ini segaris bukan? Nah, gitu. Kalau ini juga 8. Ini cuma 4. Ini dengan ini sama luasnya. Sama kan ya? Ya, jadi ini 8 kali 4 ya, bukan 4/2. Dia dikalikan 4/2 kalau misalnya bebannya saya taruh bukan begini, tapi gini. Nah, kalau bebannya begini, ini 8-nya kali 4/2. Ya, karena kan ke sana. Ya, ini saya bikinnya kan begini. Nah, kadang-kadang yang ini itu sering digambarkannya nggak begitu, agar tidak membingungkan Anda dalam menghitung yang tadi. Digambarkannya begini aja. Itu. Ini lebih jelas ya. Cuma ada cumanya. Kalau sekarang masih ngitung reaksi nggak ada masalah. Tapi nanti harus dinyatakan bahwa 8 kN per meter ini bekerjanya di bagian ABC ini. Karena nanti kalau Anda buat potong di sini, jangan hilang ini. Ya. Nanti pada waktu meninjau bagian AB, ini tuh ada di sini posisinya. Gitu. Jadi jangan dihilangkan. Gitu ya. Jadi bisa begini untuk memudahkan perhitungan nih kita lagi ngitung reaksi. Gitu. Tapi nanti waktu ngitung gaya dalam dia harus ikut nempel di sini. Oke ya. Jadi kalau seperti itu 8 kali 4 kali ini kan ke E ya. Jadi jaraknya 1 2 kali 5 ya. Nah, ini kan posisinya di tengah-tengah ini. Ke sini jaraknya 5. Itu. Kemudian ada yang 5 itu tambah 5 kali 2 sama dengan 0. Ya. Jadi RAY-nya bisa dihitung ya. 32 160 kurang ini 150 per 7 ya. Per 7. Biar jelas segitu dulu. Kilonewton. Jadi dengan sigma FY sama dengan 0 kita dapatkan RAY kurang 8 kali 2 kali 4 tambah RE sama dengan 0. Jadi RE-nya ini kurang 32. 32 itu berapa per 7? Wah, harus ngitung lah. Tujuh 4 per 7 ya. Ini 10 sekian gitu ya. 10,57 kilonewton. Yang ini 21,43 kilonewton. Totalnya 32 kan ya, karena itu 32 ya. Oke, reaksinya beres. Lalu kita harus menghitung gaya dalam untuk bagian A, B, C, D, E ini. Perlu 4 potongan. 1 di sini, 1 di situ, 1 di situ, 1 di situ ya. 1 potongan untuk bagian AB, 1 potongan untuk bagian BC, 1 potongan untuk bagian CD, dan 1 lagi untuk D. Nah, ini kita kerjakan konvensional dulu karena ada gaya ini. Dengan membuat potongan. Reaksinya saya gambar di sini aja. Biar tidak lupa. Ini 150 per 7.
Ini 74/7 ya. Yang ini saya hapus. Oh, tadi negatif yang hitungnya. Saya lupa tadi. Oh, ini 32 dikurang itu ya. Tapi kalau negatif angkanya nggak segitu. Tadi saya ngitungnya gimana? RE sama dengan ini kurang 32. 32 dikurangi ini ya. 32 dikurangi 150. Gimana? Ini kan pindah sana 32 kurang ini kan, benar kan? 32 kurang 2143 kan? Positif ya benar ya? Oke. Nah, untuk bagian AB, kita tinjau ujung yang ini aja. Ada RAY yang 150/7. Ada RAX yang 5 kN. Oh, 45 derajat. Gitu ya. Nah, beban merata yang ini harus kita pasang di sini. Ya, pasang di sini atau kalau enggak, ini X-nya kan ke sana ya. X-nya mengikuti baloknya. Ya, ini harus taruh di situ. Ini 8 kN/meter. Lebarnya berapa? Kalau X-nya gini. Lebarnya nanti untuk perhitungan kita perlu lebarnya. Ya. Kalau ini X, ini X dibagi akar 2 mestinya. X per akar 2 ini, lebar ini. Di sini ada normal, geser, dan momen. Begitu. Jadi kalau mau ngitung normal, ambil arah ke sana. Sigma F arah sana. Ya. Arah sana sama dengan 0. Ada N. Ada N. Ada ini. Ini kan arahnya vertikal resultannya. Ya. Dalam arah sini dikalikan dengan komponennya. Jadi yang ini dulu nih. Jadi N dikurangi lebar, ini totalnya adalah 8 kalikan X per akar 2. Ya. Ini adalah X per akar 2 itu lebar yang ini. Jadi totalnya 8 kali X per akar 2. Tapi arahnya vertikal ke sini. Sementara kita menghitung keseimbangan dalam arah ini yang miring. Jadi kita harus uraikan dulu ke sana. Menguraikannya dikali berapa? Dikalikan 1/2 lagi mestinya. Ya, ini kan 45 derajat. Ini harus kita uraikan ke sana nanti untuk N, yang bagian yang ke sini untuk V nanti ya. Begitu. Jadi yang 1/2 yang di belakang ini karena arah keseimbangannya kita ambil ke sana. Ini kan 1/2 lagi. Terus dalam arah N yang ini, yang 5 itu ke sana, jadi kurang 5/2. Terus yang 157 itu komponennya ke sana, tambah 150/7/2. Ya. Sama dengan 0. Ya. Jadi gaya normalnya, yang ada X-nya cuma ini, 4X. Yang ini konstan ini. Pindah sana ya, ini kurang ini. Hitung aja kalau kita. 5 kurang 150 bagi 7 ya. Itu per akar 2. Kalau saya ngitungnya benar ini min 115/7 akar 2.
Ya, ini gaya normalnya. Mulainya dari minus segini. Terus dengan adanya X tambah naik. Jadi kalau mau kita cek di ujung-ujungnya. Oh, ini free body-nya dari A sampai B ya. Jadi X-nya dari 0 sampai 2 per akar 2. 2 akar 2, bukan 2 per akar 2. Ya. X-nya dari 0 sampai 2 akar 2. Jadi waktu X-nya 0, nilainya 0. Bukan 0. Ini. Min 115 per 7 akar 2. Waktu X-nya sama dengan 2 akar 2. N-nya, berapa tuh? 8 kali akar 2. Ini akar 2-nya ada yang di atas, di bawah. Ini bisa dikalikan lagi akar 2 naik ya. Jadi 115 per 14 akar 2 gitu. Dikurangi 7 akar 2. Masih min ya. Minus 0,3 ya. 303 kilonewton. Masih ada tekan sedikit di ujung situ. Ini N-nya. Jadi ini bisa kita gunakan untuk menggambar langsung nanti bagian AB. Masih ada sisanya dari B ke C. Gesernya juga demikian. Saya ambil sigma F dalam arah ini. Sama dengan 0. Kita akan punya sama seperti yang tadi, ada V. Kemudian komponen dari yang 8 ini ke sana searah dengan V, jadi tambah. Besarnya sama dengan ini, karena 8 kali X per 2, jadi 4X saja udah langsung ya. Sama dengan yang tadi. 4X. Kemudian yang bawah, ini komponen kesananya minus 5 per akar 2. Ini komponennya ke arah sana, minus juga. 150 per 7 akar 2 sama dengan 0. Jadi V-nya ini minus 4X. Tambah ya jadinya ya. Ini penjumlahannya. Tadi ini kurang dan tambah, ini kurang dan kurang jadinya. Jadi nggak sama. Jadi berapa di sini? Kalau mau sama 7 akar 2 di sini gitu ya. Sama dengan itu ya. Gitu. Jadi ini V-nya. Kalau X-nya 0, nilainya ini 185 per 7 akar 2. Kalau X-nya 2 akar 2 tinggal masukkan ini dikurangi 8 akar 2 ya. Kita akan dapatkan nilai V-nya. M-nya juga demikian. M-nya ditulis di mana? Di atas saja ya, saya hapus N-nya. Sebenarnya pesannya hanya untuk yang ini belum kita bahas ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini karena ada beban yang ini. Tadi apa? Sigma momen kepotongan gitu ya. Sama dengan 0, jadi ambil momen ke sini. Ini dua-duanya ngasih momen. Nah, kalau momen ini kita nggak perlu uraikan. 150 per 7 kalikan saja jaraknya. Ini X, jarak horizontalnya X per akar 2 kan ya. X per akar 2. Positif, yang ini juga positif. Tambah 5 kali X per akar 2. Jarak ini. Udah, nah yang 8 ini kurang. 8 kali X per akar 2. Jaraknya X per akar 2 lagi. Separuhnya gitu ya. X per 2 akar 2. Gitu ya. Ini resultannya, ini jaraknya. Dari resultan ini kepotongan. Terus kurang M sama dengan 0.
Jadi M-nya adalah pindah ke sana, yang kuadrat hanya ini, min 2x kuadrat, 2 kali 2, 4 ya, min 2x kuadrat, yang ada X-nya sisanya ya, semua ada X-nya, ini tambah ini itu sama dengan yang di bawah ini mestinya tadi ya, tambah 185 per 7 akar 2 X gitu ya. X-nya 0, nilainya 0, X sama dengan 2 akar 2, ini coba aja, X sama dengan 0, M sama dengan 0, habis di papannya. Kelihatan. Masih ada lah. Ini X sama dengan 2 akar 2, ini jadi 8, ya, min 16. Ini 2 akar 2, akar 2-nya habis. 370 per 7, ya. Kurang 16, segitulah. Jadi kita bisa dapatkan, yang ini parabola, ini linear, normalnya juga tadi linear, ya. Dari nilai-nilai yang tadi kita dapatkan. Nah, untuk bagian BC-nya, kita bisa lihat kiri, tapi motong begini saja belum selesai ya kalau lihat kiri. Karena ada BD yang terpotong. Jadi motongnya harus tuntas begitu. Nah, cuma kalau motong tuntas begini, saya gambarkan di sebelah sini. Kalau saya potong di situ, di mana di sini ada beban yang merata 8 kN per meter itu, bagian yang ini ikut terpotong. Gaya batang atau gaya kabel dari BD. Ya. Ini normal, ini geser, dan momen. Sini ada yang reaksi. Ya. Nah, ini unknown-nya terlalu banyak. Ada 3 di potongan ini, tambah 1 di potongan ini. Ya, jadi nggak bisa nih kita pakai langsung. Harus dicari dulu gaya kabelnya berapa. Oke, nah kalau mau cari gaya kabel, motongnya jangan di sini, tapi kemana? Tapi kemana? Anda nunjuknya yang mana? Karena kalau motongnya begini, nggak ketemu NBD-nya nih, karena persamaan keseimbangan kita nggak cukup. Ada 1, 2, 3, 4 sekaligus yang muncul gitu. Jadi free body ini tidak bisa kita pakai untuk mencari NBD. Motongnya harus ke sini, ya. Karena kalau ke situ engselnya muncul, tapi engsel kan cuma 2, ya. Dengan ini 1 bisa kita selesaikan. Jadi itu harus kita selesaikan dulu. Ini saya hapus ya. Untuk mencari gaya kabelnya. Jadi saya bisa motong di sini. Gitu. Ini NC muncul. BD bukan C. C yang tadi ya. Ini NBD. Di sini ada beban meratanya semua. Yang 8 kali 4 itu. Dan di sini ada CX dan CY. Keseimbangan ini dengan reaksi yang sudah kita dapatkan tadi, bisa kita gunakan untuk mencari NBD. Ambil momen ke C misalnya, NBD-nya langsung diperoleh. Atau kalau saya perlunya cuma nyari gaya dalam, saya motongnya bisa lihat ke atas sebenarnya. Nggak usah lihat ke bawah. Kalau lihat ke atas, potongnya begini, cukup sampai engsel. Jadi gaya kabelnya nggak kelihatan, yang kelihatan engselnya. Jadi yang dicari di sini gaya engselnya, boleh juga gitu ya. Karena tuh bisa kan mencari CX dan CY di sini. Adanya ini dan beban merata ini. X-nya mau dari sini lagi juga boleh aja, nggak ada masalah. Jadi X-nya dari 0 sampai 2 akar 2 lagi. Ini lebih sederhana gambarnya. Tapi CX dan CY-nya dicari dulu dari sini. Oke, gimana cara mencari CX dan CY langsung? Pakai sigma F Y dulu pasti ya.
Kalau Y ini nggak ikut, ini nggak ikut. Kan reaksi sudah dapat. Jadi CY bisa diperoleh. Sama dengan 0, nanti CY Anda dapatkan. CY bisa diperoleh. Setelah itu, bisa ambil momen ke sini, ke B misalnya. Ini jadi BD-nya nggak ikut. CX-nya bisa didapatkan. Jadi sigma M B sama dengan 0. CX bisa diperoleh. Kalau yang mau dicari gaya kabelnya, ambilnya momen ke sini. Nah, setelah itu Anda bisa pakai ini. Ya, ini hitungan detailnya nggak saya lanjutkan. Anda bisa teruskan saja. Jadi kalau CX dan CY sudah diperoleh dari sini, kita bisa dapatkan, Anda boleh mulai dari 0 lagi. Seperti tadi, ini ada N-nya ke sini, P-nya ke sana ya. Arah jarum jam terhadap ini. M-nya untuk yang miring ini tadi bebas, tapi yang tadi saya buat momennya seperti ini, maka yang ini momennya harus begini. Gitu. Kalau tadi sebaliknya, karena ini boleh, ya ini juga ikut sebaliknya. Ya. Gitu, ini berlaku untuk X dari 0 sampai 2 akar 2 lagi. Gitu, cuma 0-nya dari kanan. Nah, nanti dengan cara yang sama, karena CX dan CY sudah dapat, potongan ini bisa lihat kiri atas. Gambarnya mirip dengan ini, malah nggak ada bebannya, hanya ada gaya CX-CY-nya saja. Ya. Jadi, sigma Fx sama dengan 0 dan Fy sama dengan 0 beres nih. Tidak ada momen di sini nih. Di bagian ini. Ya. Oke, terus di sini baru ada momennya nanti. Ini lihat ke bawah. Oh, enggak juga, cuma ada satu ini. Ada momen? Oh, ada mestinya ya. Karena gaya kali jaraknya bisa dapatkan momen. Oke, jadi saya nggak teruskan sisanya karena sudah cukup jelas. Pesannya hanya satu ini tadi, karena ini struktur gabungan. Kalau ada komponen trusnya, dimanfaatkan saja. Jadi kita tidak melepas di engsel B ataupun di engsel D, tapi kita potong aja batangnya atau kabelnya, sehingga yang keluar hanya satu gaya batangnya. Lainnya tinggal mengikuti proses yang sudah kita bahas di bab sebelumnya.